Syekhul Azhar adalah pimpinan tertinggi dari lembaga keagamaan terbesar di Mesir yang bernama Al-Azhar. Awalnya, Al-Azhar hanya berupa masjid untuk sholat dan taklim. Akan tetapi, lambat laun, ia terus berkembang menjadi universitas yang terpisah dengan masjid. Hingga sekarang, Al-Azhar menjadi lembaga pendidikan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Lain dari itu, lembaga ini juga membawai rumah sakit, pusat penelitian, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Syekhul Azhar adalah sosok yang mengepalai para ulama di lingkungan Al-Azhar. Tugas utamanya adalah mengawasi administrasi, serta menjaga keamanan dan ketertiban. Hingga sekarang, sudah 44 ulama telah menduduki jabatan ini, dari Al-Kharasi sampai Ahmad Tayyib. Awalnya, pengangkatan Syekhul Azhar dilakukan berdasarkan kesepakatan para syekh senior dan beberapa syekh terpilih di lingkungan Al-Azhar. Kemudian, hasil kesepakatan mereka dilaporkan kepada Dewan Afandi melalui Sekretaris Jenderal Dewan di Kairo, yaitu Kepala Administrasi Provinsi Kairo. Perlu diketahui, saat Syekhul Azhar yang pertama dipilih secara aklamasi, Mesir berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Jadi, pihak Al-Azhar harus melapor kepada gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat Turki Utsmani. Siapa Syekhul Azhar yang baru dipilih? Pada masa pemerintah Gubernur Ali Basha, mulai tahun 1804 sampai 1848, pemerintah Turki Utsmani justru mengintervensi dan menunjuk siapa yang menjadi Syekhul Azhar. Badan Ulama Senior. Tahun 1911 Masehi, pada masa kepemimpinan Syekh Salim Al-Bisri, dibentuklah Badan Ulama Senior yang beranggotakan para ulama senior dari 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selanjutnya, badan atau lembaga yang beranggotakan para ulama senior inilah yang berwenang memilih siapakah sosok yang layak menduduki jabatan Syekhul Azhar. Kemudian, nama yang terpilih dikirim ke Istana Turki Utsmani sekadar untuk mendapatkan persetujuan tanpa ada campur tangan istana. Badan ulama senior ini bertahan cukup lama, dan selama rentang waktu tersebut, badan inilah satu-satunya yang berhak memilih Syekhul Azhar. Lembaga Riset Al-Azhar. Tahun 1961, tepatnya masa pemerintahan Gamal Abdel Nasir, Badan Ulama Senior Al-Azhar dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuklah Lembaga Riset Islam Al-Azhar yang beranggotakan 50 orang. Lembaga inilah yang menggantikan tugas badan sebelumnya untuk memilih Syekhul Azhar. Kali ini, pemerintah Mesir yang berada di bawah kendali Gamal berhasil mengintervensi Al-Azhar melalui regulasi yang memastikan bahwa Syekhul Azhar harus mendapatkan restu Gamal. Dan keputusan ini mutlak, tak boleh ditentang. Praktis, sejak saat itu, Syekhul Azhar ditunjuk oleh Presiden sebagai pejabat setingkat menteri. Pengembalian Badan Ulama Senior. Juli 2012, Badan Ulama Senior direstorasi kembali. Kali ini, badan ini diberi beberapa kewenangan memilih Syekhul Azhar, pencalonan mufti besar, dan keputusan dalam urusan agama. Untuk menduduki 3 jabatan tersebut, diharuskan
berkewarganegaraan Mesir. Berasal dari kedua orang tua Muslim Mesir, dan dia adalah lulusan dari salah satu fakultas agama Universitas Al-Azhar, Usuluddin, Syariah, Dakwah, dan Bahasa Arab. Anggota Dewan Ulama Senior memilih 3 dari anggotanya melalui pemungutan suara tertutup yang dihadiri oleh setidaknya 2/3 anggota. Meskipun demikian, Syekhul Azhar baru resmi setelah direstui oleh Presiden Republik Mesir dan diperlakukan sebagai Perdana Menteri. Dalam hal jabatan, gaji, dan pensiun, Syekhul Azhar adalah pejabat setingkat menteri. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, sejak dikembalikannya Badan Ulama Senior Al-Azhar, maka hanya badan inilah yang berwenang memilih Syekhul Azhar dan mufti besar tanpa ada campur tangan dari pemerintah Mesir. Sosok orang-orang yang menjabat Syekhul Azhar. Hingga sekarang, jabatan Syekhul Azhar diemban oleh 44 ulama. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Al-Khoroshi, dan yang terakhir adalah Ahmad Tayyib. Yang paling lama menjabat adalah Syekh Abdullah Asy-Syabrawi selama 34 tahun. Sedangkan periode terpendek dijabat oleh Abdurrahman An-Nawawi yang menjabat hanya dalam waktu 1 bulan. 6 syekh menduduki posisi itu 2 kali. Muhammad Al-Mahdi Al-Abbasi, Syamsuddin Al-Imbabi, Hasuna An-Nawawi, Salim Al-Bishri, Muhammad Al-Marohi, dan Abdul Majid Salim. Uniknya, terdapat 14 nama Muhammad yang pernah menjadi Syekhul Azhar. Nama Ahmad muncul hanya 5 kali, Abdurrahman sebanyak 4 kali, Ibrahim muncul 4 kali, nama Hasan 3 kali, dan nama Abdullah 2 kali. Imam Akbar dan Sufistik. Selain disebut dengan Syekhul Azhar, pimpinan tertinggi Al-Azhar juga disebut sebagai Imam Akbar. Sebutan ini mengacu karena sosok Syekhul Azhar menjadi pihak yang paling otoritatif dalam segala hal yang berkaitan dengan urusan agama, Al-Quran, dan ilmu-ilmu Islam. Namun, semua Syekhul Azhar, dari awal hingga yang sekarang, semuanya berkecenderungan sufistik. Hampir semua tarekat pernah terwakili menduduki jabatan Syekhul Azhar. Khalwatiyah, Naqsyabandiyah, Sadiliyah, Rifaiyah, Badawiyah, dan tarekat-tarekat yang lain terakomodir menduduki jabatan Syekhul Azhar. Ini menunjukkan bahwa Al-Azhar Asy-Syarif memang bertalian erat dengan tarekat dan sufistik. Sekaligus ini menunjukkan pula bahwa Al-Azhar bermadhab Ahlussunnah wal Jamaah, berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, bermadhab dalam fikih, dan bertasawuf mengikuti sunnah. Sampai di sini tentang jabatan Syekhul Azhar. Nantikan Kaifa Channel dengan topik yang lain. Jangan lupa subscribe dan like.